Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal sumatif atau soal ulangan. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau kelas 9 Madrasah Sanawiyah, bab yang kedua yaitu buku-buku berbicara. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, kita akan bahas secara lengkap. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Petunjuk yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Bacalah teks prosedur berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 2. Perhatikan teks prosedurnya. Pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak horizontal, tidak miring, agar suara angklung rata dan nyaring. Soal yang pertama, cuplikan tersebut berkenaan dengan titik-titik pilihannya. A. Cara memegang angklung dasar. B. Cara menggetarkan tabung horizontal. C. Cara menyuarakan angklung. Dan D. Cara menyaringkan angklung. Maka jawaban yang tepat adalah C. Cara menyuarakan angklung. Soal yang kedua, kata baru yang memerlukan pemaknaan khusus adalah titik-titik. Pilihannya A. Angklung, B. Horizontal, C. Getarkan, dan D. Posisi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu horizontal. Soal yang ketiga, bacalah teks prosedur berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan 5. Di sini ada track prosedur dengan judul memberi makan hewan ternak. Di sini ada bahan-bahan yang harus digunakan serta langkah-langkah yang harus dikerjakan. Di sini ada 8 langkah. Perhatikan soal nomor 3. Tahap yang harus dilakukan pada langkah nomor 1 dalam proses memberi makan hewan ternak adalah titik-titik. Pilihannya A. Menyiapkan wadah makanan. B. Memilih pakan yang sesuai. C. Memberi air minum. Dan D. Membagi makanan dengan merata. Perhatikan langkah nomor 1 adalah mempersiapkan pakan. Pilih pakan yang sesuai dengan jenis hewan ternak yang akan diberi makan. Maka jawabannya adalah B, yaitu memilih pakan yang sesuai. Selanjutnya soal yang keempat. Arti kotakasa pengumpan dalam teks prosedur tersebut adalah titik-titik. Jadi kata pengumpan ada pada bahan nomor 2. Wadah makanan dalam kurung, ember, bak, atau pengumpan. Pilihannya adalah A. Wadah atau kontainer yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan makanan kepada ternak. Yang B. Makanan yang diberikan kepada hewan ternak seperti rumput, hijauan, atau pakan khusus. C. Makanan yang terdiri dari biji-bijian seperti jagung, gandum, atau kedelai yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. D. Wadah makanan yang digunakan untuk memberi makan ternak biasanya digunakan dalam penggembalaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Wadah atau kontainer yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan makanan kepada ternak. Soal nomor 5. Bahan yang diperlukan untuk memberi makan hewan ternak dalam teks prosedur adalah titik-titik. Pilihannya A. Alat-alat berat. B. Pakan ternak, wadah makanan, air minum. C. Kandang besar. Dan D. Peralatan berkebun. Perhatikan bahan-bahannya ada 3, yaitu pakan ternak, wadah makanan, dan air minum. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut yang menjawab soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 8.
Soal nomor 6. Waktu yang disarankan untuk mencuci tangan dengan benar adalah titik-titik. Pilihannya A 5 detik, B 10 detik, C 20 detik atau lebih, dan D 2 menit. Perhatikan pada infografik berikut, di mana waktu yang disarankan untuk mencuci tangan itu minimal 20 detik. Maka jawabannya adalah yang C 20 detik atau lebih. Soal nomor 7, langkah pertama dalam proses mencuci tangan yang benar adalah titik-titik. Pilihannya A menggosok telapak tangan, B menggosok kuku, C mengeluarkan sabun, dan D membasahi tangan dengan air. Perhatikan nomor 1 pada infografik. Di sini bacaannya adalah teksnya basahi tangan dengan air mengalir. Maka jawabannya tepat adalah D, membasahi tangan dengan air. Selanjutnya soal nomor 8. Alasan pentingnya untuk mencuci tangan dengan benar yaitu titik-titik. Pilihannya A agar tangan tetap kering, B agar tangan terlihat bersih, C agar menghilangkan kuman dan kotoran yang bisa menyebabkan penyakit, D agar tangan terasa segar. Maka jawabannya tepat C, yaitu agar menghilangkan kuman dan kotoran yang bisa menyebabkan penyakit. Soal nomor 9. Bahan yang diperlukan untuk melakukan petunjuk itu adalah titik-titik. Pilihannya A jari dan sabun, B tangan dan air, C sabun dan air, D air dan busa. Maka bahan yang diperlukan adalah sabun dan air, jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 10. Salah satu ciri teks prosedur adalah titik-titik. Pilihannya A menggunakan kata sifat, B gaya bahasanya rumit, C menggunakan kata keterangan untuk perinci waktu, tempat, dan cara yang akurat, D menggunakan kata kerja pasif. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu menggunakan kata keterangan untuk merinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Soal nomor 11. Bacalah kutipan teks prosedur berikut. Yang pertama, hindari 3-4 jam sebelum tidur agar tidak terjadi penumpukan lemak. Yang kedua, kurangi titik-titik lemak dalam menu sehari-hari, pilih makanan berkadar lemak rendah. Yang ketiga, pilihlah makanan yang dibakar, dipanggang, atau direbus. Yang keempat, kurangi penggunaan margarin saat makan roti. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang teks tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A konsumtif, B konsumer, C konsumen, dan D konsumsi. Jawabannya adalah konsumsi. Kurangi konsumsi lemak dalam menu sehari-hari, pilih makanan berkadar lemak rendah. Soal nomor 12, cermati teks berikut. Pembelajaran yang dilakukan di kelas 6 menggunakan gawai sebagai media pembelajaran. Gawai digunakan untuk mencari beberapa materi ditemukan dalam buku siswa. Para siswa pun sangat tertarik ketika menggunakan gawai dalam aktivitas pembelajaran yang mereka lakukan. Makna kata gawai dalam paragraf tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A tayangan video tentang materi pembelajaran, B gambar yang digunakan untuk memperjelas tulisan, C alat peraga yang digunakan di kelas, dan D alat elektronik dengan fungsi praktis. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu alat elektronik dengan fungsi praktis. Soal nomor 13. Struktur teks prosedur yang mencakup cara-cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan terletak pada bagian titik-titik. Pilihannya A alat dan bahan, B langkah-langkah, C tujuan, dan D pembukaan. Maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu langkah-langkah. Soal nomor 14, bacalah cuplikan teks berikut. Yang pertama, gosoklah telapak tangan kiri dengan menggerakkan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Kemudian bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir.
Kegiatan utama di dalam cuplikan petunjuk itu adalah titik-titik. Pilihannya A. Menggosok, membilas, menutup. B. Menggosok, membilas, mengeringkan. C. Memutar, membilas, mengeringkan. D. Membilas, mengalirkan, menutup keran. Jawabannya adalah B. Menggosok, membilas, dan mengeringkan. Soal nomor 15. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks prosedur adalah titik-titik. Pilihannya A. Menggunakan kalimat tanya. B. Langkah-langkah harus sistematis dan berurutan. C. Kalimat harus panjang agar mudah dipahami. Dan D. Dibuat untuk kalangan tertentu. Jawabannya adalah B. Langkah-langkah harus sistematis dan berurutan. Selanjutnya bagian B, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini adalah esai. Soal nomor 16, tujuan teks prosedur adalah membantu pembaca untuk titik-titik. Jawabannya adalah untuk memahami cara membuat atau melakukan sesuatu. Soal nomor 17, apa yang dibahas pada teks prosedur di atas? Ini adalah contoh dari teks prosedur dalam bentuk infografik. Maka jawabannya adalah cara memakai masker yang benar. Nomor 18, mengapa urutan dalam teks prosedur harus disajikan secara sistematis? Jawabannya adalah urutan dalam teks prosedur harus sistematis karena teks prosedur memuat langkah-langkah melakukan sesuatu yang secara berurutan. Jika tidak sistematis, maka prosedur produk atau hasil yang dihasilkan menjadi kurang baik. Soal nomor 19, sebutkan 3 unsur penting dalam pembuatan poster. Maka jawabannya yang pertama adalah kalimat, yang kedua gambar, dan yang ketiga adalah penyajian. Selanjutnya soal nomor 20, tuliskan langkah-langkah membuat esai. Maka jawabannya adalah yang pertama riset, yang kedua mengumpulkan rujukan, yang ketiga adalah menyusun outline, dan yang keempat adalah menulis esai. Demikianlah video pembahasan contoh soal sumatif atau ulangan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bab yang kedua kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.